Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kesehatan, keringanan buat kita semua untuk bisa hadir di rumah saya. Kemudian sholawat buat Nabi kita Muhammad SAW. Allahumma sholli alaihi. Berkahan buat kita semuanya. Dan alhamdulillah kembali ke rumah saya lagi. Saya merasa senang lah, bahagia bahwa bisa memberikan jamuan buat rekan-rekan semuanya. Dan ya, alhamdulillah ketua abadi kita selalu datang juga. Jadi ketua abadi juga. Yang menjadi kebetulan hari ini sangat senang juga untuk bisa kumpul, bahkan kebetulan kalau memang harus kumpul di sini aja nggak apa-apa. Kan kop suratnya udah di sini alamatnya, kop surat sekretariat. Kami sangat senang ya, kami sangat senang. Bahkan saya pun juga persiapannya nanti mungkin jadi lebih baik lagi gitu ya. Mudah-mudahan kalau ada yang kurang dan kurang berkenan, mohon maaf sebelumnya. Tapi ini adalah satu pertemuan yang menurut saya membuat tadi keberkahan ya bagi keluarga kami. Saya sendiri memang kita dalam situasi yang ekonomi di luar juga masih belum begitu baik, kemudian COVID juga masih dalam ancaman, terus kondisi politik juga lagi nggak baik-baik saja di Indonesia ini. Jadi kalau kita ketemu kemudian kita kerasan bareng, nah siapa tahu kita bisa menjadi keluarga yang punya satu semangat yang sama gitu ya, saling mengingatkan. Ini adalah sebuah karunia yang kita ini memang susah sekali ya, kalau kan ikatan di antara kita ini kan bahasanya lebih ke arah ikatan tentang kita pernah bersama-sama naik haji. Dan situasi itu kalau kita kembalikan ke sekarang begitu kan kita bisa mengambil dari cerita-cerita ustaz gitu kan, mungkin juga dari kegiatan-kegiatan yang ada. Waalaikumsalam. Weh, bener. Alhamdulillah. Ini juga selalu hadir. Waalaikumsalam. Silakan. Alhamdulillah. Gimana Pak Daniel, sehat selalu? Alhamdulillah. Enggak tersesat kan? Udah hafal ya? Hafal. Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan, bisa ketemu di sini, dan dengan senang hati lah kami menjamu pertemuan hari ini bisa membangkitkan kembali rencana-rencana, kemudian semangat kekeluargaan yang pernah saya sampaikan, begitu ya, pernah terjalin. Dan sebaiknya sih kalau udah Ustaz ya, jadi semangat itu yang sebenarnya nggak ada sih yang kita citakan selain kita bersaudara, ya kan? Betul, Pak. Sejak lama kita nggak ada misi-misi, nggak ada yang kita mau main politik bersama. Perkara kompor-kompori ya itu pancingan aja, kan gitu kan? Tapi kita enggak ada, kita hanya semangat, kita seiman. Mudah-mudahan dengan situasi di luar sana yang hiruk pikuk kita masih sehat begitu, berakal sehat, jadi kita masih dalam satu barisan yang rapi. Mudah-mudahan ini semua menjadi berkat dan kembali lagi rumah saya bisa menjadi tempat yang baik. Pokoknya kalau Pak Ketua Abadi ini bilang tempatnya di mana, bingung. Sudah ada backupnya, backup darurat. Tapi saya juga nggak mau menghegemoni. Jadi silakan saja nanti bergantian, tetap nggak apa-apa. Saya senang karena ya kita bisa ketemu lah. Jadi nggak ada alasan-alasan mengenai tempat. Yang kedua, kegiatan-kegiatan yang berlangsung juga alhamdulillah saya perasaan saya nggak pernah absen misalnya. Ya Pak. Ya, nggak pernah absen. Perasaan saya nggak pernah absen. Dan kebetulan ini kompor paling hebat ini.
manapun kita harus datang. Karena kita sudah pernah janji. Oh, iya. Jadi kalau perlu kita yang mengkorsin. Dibaiat. Kan udah dibaiat. Bahkan ketika Bu Dewi dirawat di Cina pun dia berangkat sendirian. Datang, Iya, datang karena ngaji. dari Cina selalu di monitor. Kamu datang udah berangkat belum? Sebelum operasi aja ngaji dulu ya. Jadi itulah semangatnya. Nah kadang-kadang bukan saya yang aktif Bu Dewi sama Pak Ketua. Pak Ketua, ini gimana kok memblenya aja? Iya, saya dicolek ya sama Pak Dewi. Jadi mohon maaf Pak, semangatnya memang. Tapi tidak lebih dari harapan untuk bagaimana menghidupkan kekeluargaan yang sudah kita pernah bangun, tidak ada niat apapun. Mudah-mudahan ini menjadi keberkahan kita. Amin, amin, ya. Saya rasa begitu. Terima kasih sekali lagi dan mohon maaf jika ada yang kurang. Ibu Dewi juga sudah masak dari pagi tadi. Opor. Masak dari ini harus saya sendiri yang nangani. Semangatnya luar biasa. Jadi saking bahagianya. Jadi ya inilah pelipur selama ya kita menjalani semuanya. Terima kasih. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Ustadz Sam langsung aja untuk pembacaan ayat suci Al-Quran yang kita lakukan bersama-sama. Lanjutkan tausiah. Waktunya 1,5 jam Ustadz. Keseluruhannya ya. Keseluruhannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam walladzi alafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ihim wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Bapak dan Ibu jamaah haji Tazkiyah Travel 2016 dan lebih khusus yang sangat saya hormati Bapak Haji Heri beserta Ibu Krisdewi selaku pengurus dan yang punya sekretariat. Pengurusnya cuma satu Pak. Iya, yang pengurus kan maksudnya. Sama Pak Anta juga pengurus. Bersyukur dan berbahagia sekali hari ini bisa bersilaturahim. Niat yang paling pertama yang saya harapkan dari kita semuanya adalah niat silaturahim. Tolabul ilmi memang juga menjadi bagian dari silaturahim kita. Mengapa silaturahim yang saya inginkan lebih diutamakan? Karena motivasi silaturahim ini insya Allah mempertemukan kita. Kalau motivasi tolabul ilmi menuntut ilmu, saya yakin kita bisa di mana saja. YouTube, kalau kata orang Jawa, udah belajar. Ustadz dari yang kondang sampai ustadz yang kondangan banyak di situ. Ya, mulai dari pakar-pakar yang kita buka YouTube-nya, insya Allah banyak kita dapati. Mungkin juga kita bisa ngaji di masjid-masjid terdekat. Nah, karenanya motivasi silaturahim ini yang saya harapkan kita prioritaskan dalam kegiatan pertemuan hari ini. Apalagi model Pak Daniel ini bisa 2 jam lebih kan perjalanan dari rumah. Habis di mobil ngaji itu. Iya. Kalau nggak mobilnya yang ngaji ya Pak Daniel yang ngaji. Baiklah, kita awali dengan tilawatul Quran, membaca Al-Quran bersama-sama.
dan kita akan membaca surat Al-Anfal. Kita mulai dari ayat 29 dan kita akhiri di ayat 40. Ayat 29 sampai dengan ayat 40. Silahkan dibuka HP-nya yang ada aplikasi. Surat ke berapa ya Ustadz itu? Surat ke 8. Oh 8. Ayat Ayat 29 29. sampai dengan ayat 40. Itu dia. Kita tunggu Bu Dewi selesai menyajikan, biar Bu Dewi bisa ikut membaca Al-Quran. Mari kita khusyuk, fokus, konsentrasi membaca Al-Quran yang kita ikhlaskan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan pertemuan kita semakin berkah dengan kita membacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Sudah dapat semuanya? Ya, mari kita mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana wa yukaffir 'ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum wallahu dzul fadlil 'adzim. Wa in yamkuru bikal ladzina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuk wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Wa idza tutla alaihim ayatuna qalu qad sami'na law nasha'u laqulna mithla hadha in hadha illa asatirul awwalin. Wa idh qalu Allahumma in kana hadha huwal haqqa min 'indika fa'amtir 'alaina hijaratan minas sama' فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه إن أولياؤه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون. وما كان صلاتهم عند البيت إلا
يحشرون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير صدق الله العظيم. Alhamdulillah, kita telah membaca beberapa ayat di surat Al-Anfal. Di ayat yang ke-29 tadi Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqan. Wahai orang-orang yang beriman, jika kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah akan menjadikan untuk kalian furqan, pembeda atau kemampuan untuk membedakan. Furqan saya yakin kata-kata yang agak populer, kita sering mendengar kata Al-Furqan. Al-Furqan sering digunakan sebagai nama masjid, ya, masjid. Dan Al-Furqan ini juga salah satu nama dari Al-Quran. Jadi Al-Quran itu juga disebut Al-Furqan, yang membedakan antara yang hak dan yang batil. Dari kata Furqan ini juga kata Faruq. Ya, Faruq. Pernah dengar kata Faruq? Pernah ya? Paling enggak barusan. Umar bin Khattab itu juga dijuluki sebagai Al-Faruq. Ya, Umar Al-Faruq. Kenapa Umar dijuluki dengan Al-Faruq? Karena dia mampu membedakan antara yang hak dan batil. Umar bin Khattab ini juga lah yang menjadikan dakwah Rasul yang tadinya sirriyah menjadi jahriyah. Sirriyah sembunyi-sembunyi, rahasia-rahasia. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di awal dakwahnya melakukan dakwah dengan cara sembunyi-sembunyi karena ancaman yang ditebarkan oleh orang-orang kafir terhadap Nabi dan orang-orang yang beriman. Makanya dakwahnya dilakukan secara sirri. Setelah Umar bin Khattab masuk Islam, barulah Umar mengatakan, agama ini benar, agama ini hak. Kenapa harus disampaikan dengan sembunyi-sembunyi? Akhirnya, ya, terbukalah dakwah pada zaman setelah Umar bin Khattab masuk Islam. Ya, bisa dimaklumi Pak, ya, Umar ini orang yang sangat pemberani, ya, pemberani. Bahkan
dikatakan juga jin aja, setan itu sampai takut serumah, ya, begitu galaknya. Nah, makanya tadi saya bilang jangan digalakkan, dilembutkan. Kita nggak mampu galak kayak Umar. Kita seringkali galak mempertahankan kesalahan, ya, bukan galak membela kebenaran, tapi galak mempertahankan. Iya, sampai ada orang yang dia malah berakibat dia yang dipenjara, kan gitu ya. Nah, di ayat yang ke-29 tadi Allah Subhanahu wa taala berfirman, kalau kalian bertakwa kepada Allah, Allah akan jadikan furqan, kemampuan untuk membedakan antara yang hak dan yang batil. Hari ini ya, Pak Eri dan Bu Dewi melakukan takwa kepada Allah dengan menjamu kita. Jamuan yang luar biasa. Saya yakin belum selesai, masih bukan bima. Udah ya. Iya, harus pede. Maksud saya yang ini bukan bima. Ini adalah bagian dari ketakwaan. Ya. Dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu." Siapa orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia memuliakan tamunya. Subhanallah. Ya, ini ada yang dingin, ada yang lebih dingin lagi. Yang hangat pun ada ya. Ini hangat. Oke. Ada jus. Oh, kan. Biasanya ada jamu. Ada jus. Ada kopi. Falyukrim dhaifahu. Ini bentuk-bentuk ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahaya Mbak Dewi. Nanti yang standarnya terlalu tinggi nanti. Negara selanjutnya bingung nanti. Sambil dimakan. Dan ustaznya nggak nabok. Kita berbagi tugas saja. Tugas saya bicara Bapak Ibu berbagi tugas. Nah, yang hadir ke kediaman Pak Haji Eri dan Bu Dewi ini juga dalam rangka melaksanakan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Niat silaturahim bukan saja karena kangen, tapi karena memang ingin menjaga kebersamaan ini. Kalau cuma sekedar kangen bisa janjian berdua, bertiga. Tapi dengan pertemuan ini kita menjaga kebersamaan. Saya makin takjub. Tadi Pak Eri mengatakan karena sudah janji, subhanallah. Menepati janji ini juga bagian dari ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, subhanallah, kalau semua punya motivasi semacam ini, maka insya Allah ya, pengajian kita nggak bakalan jadi pengajian pelangi, ya, pelan-pelan ngilang, enggak jadi pelangi. Ya, insya Allah menjadi pengajian yang senantiasa bersinar. Sinarnya bukan hanya kita yang merasakan, tetapi justru kita juga menjadi pemantul ya, daripada sinar-sinar yang ada, sinar Al-Quran. Kita pantulkan kepada siapa? Kepada masyarakat yang kita kita bina, ya, desa yang kita bina. Nah, Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati Allah, ya ja'alakum furqanan. Dengan melakukan ketakwaan yang semacam ini, Allah Subhanahu wa taala memberikan untuk kita kemampuan membedakan antara yang hak dan yang batil, yang baik dan buruk, yang boleh dan yang tidak boleh.
apalagi di zaman dunia yang bikin kita agak sensitif dengan adanya medsos itu. Sensitifnya itu apa? Yang kelihatannya hak padahal dia batil. Sebaliknya, yang kelihatannya batil padahal dia hak. Maka dibutuhkan sensitivitas kita untuk membedakan ini hak apa ini batil. Maka dengan melakukan ketakwaan kepada Allah, Allah yang akan mengarahkan kita, mengarahkan kita. Kalau bahasa kita mungkin Allah kasih ilham. Jadi tiba-tiba Allah mengarahkan, jangan lakukan ini. Ternyata memang ini nggak boleh. Sebenarnya kita juga nggak tahu, cuma dalam hati aja jangan lakukan ini. Ini bisa jadi bagian dari arahan Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita, untuk menapaki yang hak dan menjauhi yang batil. Nah, Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati Allah, ini salah satu dari jaminan Allah untuk mereka-mereka yang bertakwa. Yang kedua, wa yukaffir ankum sayyi'atikum, Allah menghapus dosa-dosa kalian. Dan yang ketiga, wa yaghfir lakum, Allah mengampuni kalian. Ini 3 janji Allah untuk mereka-mereka yang berupaya melakukan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sebagai mukadimah. Ini mukadimah terus. Kuitnya mukadimah, ayat 29 juga mukadimah, ya. Kita lanjut. Bahasan kita hari ini adalah, saya ingin membahas salah satu hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dalam kitab Arba'in An-Nawawiyah. Hadis yang ke-30. Biasanya notulennya ada ya? Iya. Oh iya, baik ya. Soalnya kalau Anda itu saya belum selesai ngomong udah keluar semuanya. Ini luar biasa ini. Kemampuan seperti itu luar biasa. Saya belum selesai bicara, ya. Semuanya udah keluar. Nah, udah begitu salam buka WA, loh udah berapa menit yang lalu ini. Luar biasa. Jadi kalau enggak takullah dari itu. Nah, hadis ke-30 Arba'in Nawawiyah ini adalah bicara tentang rambu-rambu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini juga bagian dari ketakwaan kita. Allah menggiring kita, Allah membimbing kita kepada rambu-rambunya yang benar. Tentu tujuan kita mengetahui rambu-rambu agar kita selamat dalam perjalanan hidup kita, tidak tersesat. Ya, maka kalau kita misalnya belum ada Google Map, yang kita andalkan itu rambu-rambu jalan. Ya, pengen ke Cilegon, ngikutin rambu-rambu arah Cilegon itu kita ikutin terus. Ini kode nih pada ini. Undangan belum datang. Kode. Baru mau angkat terus. Iya. Alhamdulillah. Ini kalau ke Cilegon itu mungkin bisa ditambah silaturahim dan refreshing. Ya, healing. Healing ya. Bahasa kita sekarang healing. Nah ini ya, jadi tujuan kita memahami hadis ke-30 Arba'in Nawawiyah ini adalah untuk mengetahui rambu-rambu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bunyi hadisnya adalah An Abi Tha'labata Al-Khushani Jurdum ibni Nashir radhiyallahu anhu. Dari Abu Tha'labah Al-Khushani Jurdum ibni Nashir an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, Innallaha ta'ala farada faraidha
fala tudayyi'uha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan ketetapan-ketetapan, kewajiban-kewajiban, maka jangan kalian menyia-nyiakan atau melalaikannya. Wa hadda hududan fala ta'taduha. Dan Allah Subhanahu wa taala telah memberikan batasan-batasan, maka jangan kalian melanggarnya. Wa harrama asya'a. Dan Allah Subhanahu wa taala telah mengharamkan beberapa hal. Fala tantahikuha. Maka jangan kalian melanggarnya. Wa sakata an asya'a rahmatan lakum. Dan Allah mendiamkan beberapa hal sebagai rahmat bagi kalian, ghairu nisyan, bukan karena lupa atau lalai, fala tabhatu anha, maka jangan kalian membahasnya. Nah, jamaah sekalian yang dirahmati Allah, ya, tadi sudah saya bacakan terjemahnya. Ya, mungkin kalau kita mau satu kata per kata, itu kita harus lihat tulisannya ya apa ya, karena kita tidak pakai visualnya, jadi tidak perlu. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh Daruqutni, ya, hadis yang kategorinya hasan dalam sunannya, ya. Jadi kitab sunan nomor 4, ya, punya Daruqutni ini, nomor hadisnya adalah 184. Hadis ini dihasankan oleh An-Nawawi dan sebelumnya dihasankan pula oleh Abu Bakar bin As-Sam'ani sebagaimana yang dijelaskan oleh Ibnu Rajab. Dan di dalam sanad hadis ini terdapat silsilah yang terputus, namun Ibnu Rajab menyebutkan hadis lain sebagai penguat makna hadis ini. Jadi memang hadis ini kadang-kadang riwayatnya terputus, dari si A, dari si B, dari si C, entah si D nggak tahu dari siapa nih, gitu ya. Ada riwayat yang lainnya yang menguatkan hadis ini sehingga kategori hadis ini adalah hasan. Kalau dari siapanya gitu, ini sangat detail, ya. Termasuk pengajian ini. Pengajiannya di rumah Budewi, kata siapa? Kata siapanya ini harus kita ambil. Ya. Kata Pak Asyik dari siapa? Pak Asyik langsung dari Budewinya, misalnya begitu. Nah, berarti kuat nih informasi tentang pengajian di puskesmas lokal. Dan terbukti setelah kesini, wah berarti benar nih, sudah ada sandal-sandal di depan. Parkiran penuh. Parkiran penuh, oh, itu tanda-tanda ada pengajian. Apa urgensi hadis ini? Hadis ini termasuk jawami'ul kalim. Jawami'ul kalim itu maksudnya adalah bahwa redaksinya nggak panjang, redaksinya nggak banyak, tetapi dia mengandung banyak hal. Ya. Nah, subhanallah, banyak hadis-hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang mempunyai karakter jawami'ul kalim. Perkataannya ringkas, ya, hadisnya ringkas, tapi maknanya luas. Nah, seperti hadis Rasul di hadis Arba'in Nawawiyah yang nomor 30 ini. Jadi ungkapannya singkat namun penuh dengan makna. Itu yang dimaksud dengan jawami'ul kalim. Sebahagian ulama berkata, selain hadis ini tidak ada hadis yang menghimpun masalah usuliyah dan furu'iyah. Jadi hadis ini membahas tentang hal-hal yang prinsip, yang usul, dan juga membahas hal-hal yang furu'iyah, yang cabang-cabang. Jadi dibicarakan dalam satu hadis mencakup usuliyah dan furu'iyah. Di sini Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, dalam hadis ini Rasul membagi syariat Allah Subhanahu Wa Taala menjadi 4 jenis. Jadi syariat Allah dibagi menjadi
4 jenis. Yang pertama adalah faraid, artinya kewajiban. Yang kedua adalah maharim, artinya yang diharamkan. Yang ketiga adalah tentang hudud, ya, ketentuan hukum atau batasan-batasan hukum. Dan yang keempat, maskutun anhu, yang didiamkan, ya, atau hal-hal yang tidak diperbincangkan. Ya, ini ya, dalam hadis ini Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam membagi syariat Allah menjadi 4 tadi itu. Ya, faraid, kemudian maharim, kemudian hudud, dan yang keempat maskutun anhu. Ibnu Sam'an berkata, orang yang mengamalkan hadis ini layak mendapatkan pahala dan terhindar dari siksa. Karena orang yang melakukan hal-hal yang wajib, menjauhi larangan, ya, tidak melanggar ketentuan-ketentuan yang wajib. Sekali lagi, tidak melakukan atau melanggar ketentuan-ketentuan yang wajib, menjauhi larangan, tidak melanggar ketentuan-ketentuan yang digariskan, dan tidak mempersoalkan berbagai perkara yang didiamkan. Maka ia telah menghimpun semua keutamaan dan memenuhi hak-hak agama. Karena syariat tidak keluar dari hal-hal yang disebutkan dalam hadis ini. Inilah ya, kemudian nanti kita akan lihat betapa menunjukkan ke semua persoalan agama yang dirangkum dalam hadis ini. Ada baiknya juga kita mengenal ya, sanad hadis. Meskipun ini banyak sekali ya, terkait dengan orang-orang yang meriwayatkan hadis ini. Siapa Abu Tha'labah? Abu Tha'labah adalah seorang sahabat yang masyhur dengan julukan ini. Ya, jadi Abu Tha'labah itu julukan sebenarnya. Ini kalau banyak orang yang bernama Abu itu julukan. Bapak aman. Iya. Abu, kalau saya biasanya kalau di sini Abu Azman, bapaknya Azman. Ya, bapaknya Azman. Ya, saya namanya Azman. Ini biasanya yang dipakai nama anak pertama. Anak pertama saya Faid. Jadi dulu Abu Faid. Supaya lebih samar lagi, ya kita urutkan. Kadang-kadang saya Abu Faid, kadang-kadang saya Abu Zahidah, kadang-kadang saya Abu Salma, dan gitu ya. Abu Bakar itu juga bukan nama asli beliau. Abu Bakar As-Siddiq itu julukan juga. Dan banyak sekali abu-abu yang semacam ini memang nama julukan. Coba Abu Janda siapa nama aslinya? Abu Janda siapa nama aslinya? Permadi ya. Kalau nggak salah Permadi Ayah ya. Salah. Jangan-jangan itu nama samaran juga. Iya, nama aslinya samaran juga ya Pak. Iya. Apalagi sekarang banyak yang palsu-palsu kan, bukan asli. Jadi kita paling nggak suka dengan yang palsu-palsu. Makanya yang hadir ini benar-benar orang-orang yang Asli. baiknya. Baiknya itu asli. Iya. Paling yang disenangi dari yang palsu itu cuma satu, gigi. Ayo coba. Kalau datang ke dokter minta dipasang gigi, minta yang asli apa yang palsu? Kata dokternya, ini gigi asli Pak. Bekas siapa Pak? Pertanyaannya bekas siapa gitu. Ya. Tentang siapa nama asli Abu Tha'labah ini ya, dan nama bapaknya terdapat keragaman pendapat. Jadi macam-macam pendapatnya. Ada yang mengatakan Jurthum gitu ya. Jurthum dipanjangkan taknya, Jurthum.
Ada yang berpendapat Jurthumah. Jadi ada yang bilang ini nama aslinya Jurthumah. Ada lagi yang mengatakan Jurthum dengan tak yang pendek. Kalau pertama tadi Jurthum, kalau yang pendapat yang ketiganya adalah Jurthum. Ya. Ada pula yang mengatakan Jurhum. Jadi macam-macam ini pendapat siapa nama asli dari Abu Tha'labah. Ia adalah seorang yang ikut berbaiat di bawah pohon Hudaybiyah. Ya, di bawah pohon di Hudaybiyah. Masih ingat Hudaybiyah? Kita ke sana nggak waktu itu? Secara pribadi sana saya. Secara pribadi, Iya. rombongan nggak? Enggak. Cuman lewat aja. Iya, kan kalau menuju itu kan ada tuh menuju masjid kan. Iya. Heeh. Ke apa? Peternakan unta nggak kita waktu itu? Enggak. Enggak ya? Enggak. Oh, karena itu paket. Kalau enggak berarti ke Hudaybiyah juga enggak. Ini nasib 2016. Kayaknya harus diulangi nih. Harus diulangi. Kita mengulang lagi kita kesana. Mau lah. Iya. Nah, jadi di Hudaybiyah ini ada peristiwa baiat ketika tersebar yang diutus Nabi yaitu Utsman ibn Affan untuk melobi orang-orang kafir, itu dapat kabar bahwa dia dibunuh oleh orang-orang kafir. Maka mereka sahabat-sahabat Rasul kemudian berbaiat kepada Rasul. Apapun yang diputuskan oleh Nabi, maka mereka akan mengikuti ya, keputusan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati Allah, jadi Jurthum ini termasuk orang yang ikut dalam baiat, ya, baiat di Hudaybiyah tersebut. Sahabat ini meninggal pada tahun 75 Hijriah. Berarti 60 berapa tahun ya? 65 tahun sesudah wafatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan riwayat dari beliau tidak banyak, hanya 40 hadis. Hanya 40 Pak. Tapi kalau hitung pahalanya luar biasa. Ini ternyata yang diriwayatkan ya itu sampai ke kita sekarang. Dan kalau kita mengamalkan hadis ini, berarti Jurthum juga dapat jariyah pahala, ya, pahala yang mengalir terus. Ya. Dan ini lebih sedikit dibandingkan dengan bukan lebih sedikit, jauh selisihnya dibandingkan Abu Hurairah. Abu Hurairah itu meriwayatkan nggak kurang dari 4.000 hadis. 4.000 ini 40, beberapa kali lipat. Subhanallah. Baik, apa kandungan hadis ini? Tadi sudah sekilas kita sampaikan bahwa hadis ini berbicara tentang beberapa rambu-rambu Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, kewajiban. Dan ini harus ditunaikan dan jangan diabaikan. Yang kedua, batasan-batasan hukum, dan kita tidak boleh melampauinya, ya, melampaui batas. Yang ketiga adalah larangan, jangan didekati larangan ini dan harus ditinggalkan. Dan yang keempat adalah hal-hal yang didiamkan, ya, dan jangan diributkan. Nah, ini kadang-kadang kita tuh suka nanya-nanya, tapi pada zaman kita memang kita boleh nanya karena sudah sempurna, gitu ya. Kalau di zaman Nabi itu turunnya ayat masih berangsur-angsur. Dan Nabi belum wafat, artinya masih sangat mungkin ada syariat-syariat yang belum disampaikan, ya, belum disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah tentang kewajiban, atau yang juga kadang kita sebut dengan fardu. Yang namanya kewajiban harus ditunaikan dan jangan diabaikan. Dalam hadis tadi Rasulullah SAW mengatakan, Innallaha
ta'ala farada faraidha fala tudayyi'uha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan untuk kalian beberapa perintah, beberapa kewajiban. Maka janganlah kalian menyia-nyiakan apa saja kewajiban yang Allah tetapkan, seperti halnya sholat, puasa, zakat, haji. Dan alhamdulillah untuk hal haji kita sudah laksanakan. Tentunya yang sebelum-sebelumnya juga sudah pastinya sholat juga, puasa dan zakat. Apa beda antara fardu dan wajib? Nah, ini seringkali kita mendengar istilah fardu, kita juga mendengar istilah wajib. Yang namanya fardu adalah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui dalil yang qat'i. Dalil yang qat'i itu adalah dalil yang pasti. Seperti halnya Allah memerintahkan kita untuk sholat. Dalam ayatnya Allah mengatakan wa aqimus sholah, dan dirikan sholat. Ini qat'i namanya, ya. Secara kewajiban qat'i, pasti. Tentang puasa juga begitu, kutiba alaikumusiyam. Tentang zakat, wa atuz zakah. Ini perintah-perintah yang Allah sampaikan melalui dalil qat'i. Nah, sedangkan yang wajib, ya, disebut wajib adalah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui dalil dhanni. Ya, kebalikan dari qat'i, dhanni, tidak pasti. Nah, misalnya dengan cara kias, zakat memang diperintahkan oleh Allah, tapi zakat dengan apa? Ini penggunanya kias. Kalau sekarang kita zakat, misalnya zakat fitrah itu dengan beras, itu sebenarnya tidak ada zaman dulu, ya, perintah untuk mengeluarkan zakat dengan beras. Ya. Tetapi dikiaskan kepada bahan pokok makanan kita. Makanya kemudian di zaman sekarang kita zakatnya pakai beras karena itu dikiaskan. Nah, inilah yang namanya dhanni. Ya. Seperti zakat fitrah contohnya. Fardu, ini fardu dibagi menjadi dua. Ada fardu ain, ada fardu kifayah. Yang disebut dengan fardu ain adalah kewajiban yang dibebankan kepada setiap individu. Semua wajib. Sholat ini wajib, semuanya sholat. Ya. Tidak lantas kalau yang lain sudah sholat, sudah saya tidak perlu sholat lagi. Sudah sholat untuk yang lain. Ini kayak thalabul ilmi, kewajiban setiap individu. Ya. Bukan berarti kalau sudah hadir 7 pasang suami istri kemudian yang lainnya gugur kewajibannya. Kita tetap wajib. Tetap wajib. Zakat, puasa juga begitu. Ini termasuk fardu ain. Yang kedua, fardu disebut juga dengan fardu kifayah. Ya, fardu kifayah, yaitu kewajiban yang apabila ada salah satu atau sebahagian orang yang melakukannya, maka yang lain sudah terbebas dari dosa. Ya, ikut-ikutan dosa. Jadi kalau sudah ada yang melakukan sudah, ya, kita tidak dosa. Namun jika tidak ada orang yang melakukannya, maka semua akan berdosa. Ya, sekampung ikut berdosa. Seperti halnya sholat jenazah. Ya, ini saya kira sudah populer di sholat jenazah. Jadi kalau sudah ada yang mengurus jenazah dan mensolatkannya, yang tidak sholat tidak apa-apa. Tapi kalau sekampung nggak ada yang mensolatkan, dosa semuanya. Ya. Menjawab salam juga begitu. Ya, menjawab salam. Kalau misalnya saya salah, kok yang jawab cuma satu orang, Pak Eri saja, yang lain nggak dosa. Ya, yang lain nggak dosa dan harus terima kasih Pak Eri.
Tapi kalau satu pun nggak ada yang jawab, nah ini semuanya dosa. Amar ma'ruf nahi munkar ini juga kewajiban yang masuk kategori fardu kifayah. Kalau sudah ada yang melakukan, gugur dosa kita. Ya. Tapi kalau nggak ada, maka semuanya dosa. Satu umat nggak ada yang amar ma'ruf nahi munkar. Makanya kalau ada yang melakukan kita, mestinya kita terima kasih sama mereka, membuat kita tidak berdosa. Ini buru-buru nih sebagian orang itu terima kasih aja enggak, yang ada malah ngomel, menghujat, mencemooh, ya, mencaci. Nah ini jangan sampai kita melakukan seperti itu ya. Jadi yang termasuk kategori fardu kifayah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya maka janganlah kamu menyia-nyiakan, fala tughayyiruha. Maksudnya apa? Jangan meninggalkan kewajiban-kewajiban tersebut, ya, atau meremehkan dalam melakukannya sehingga keluar waktunya. Lakukanlah kewajiban itu sepenuhnya sebagaimana Dia telah mewajibkan kepadamu. Ini ya yang masuk kategori kewajiban. Yang kedua, dalam hadis tadi mengandung batasan-batasan hukum. Dalam hadis itu Rasul mengatakan wa hadda hududan fala ta'taduha. Dan Dia telah memberikan batasan-batasan, maka jangan kalian melanggarnya. Batasan-batasan tersebut adalah hukum-hukum yang dimaksud untuk mencegah dari perbuatan yang dilarang. Ya, seperti hukuman zina, hukuman mencuri, hukuman minum minuman keras, ya, hukuman qadhaf. Qadhaf itu menuduh ya, orang berbuat zina, itu qadhaf namanya. Ya. Jadi ini ada hukuman-hukumannya. Nah, macam-macamnya apa? Macam-macam hukuman. Nah, ini bisa diartikan dalam 3 maksud. Yang pertama, yang dilarang melampauinya dalam semua perkara yang diizinkan, baik wajib, sunnah, atau harus. Boleh bantuannya membuka surat yang ke-65 ayat 1. Surat ke-65 ayat 1. Sudah ketemu belum? Mohon dibacakan artinya saja. Artinya aja tuh. Iya. Wahai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu, maka hendaklah kamu ceraikan mereka ketika dapat menghadapi iddahnya yang wajar. Dan hitunglah waktu iddah itu, serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumahnya, dan janganlah diizinkan keluar kecuali jika mereka mengerjakan perbuatan keji yang jelas. Itulah hukum-hukum Allah, dan barang siapa melanggar hukum-hukum Allah, maka sungguh dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui barangkali setelah itu Allah mengadakan suatu ketentuan yang baru. Terima kasih. Nah, ini salah satu batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala yang terkait ya, dengan cerai. Ya, wanita yang dicerai ada batasan-batasan waktu masa iddah. Ya, dan ada yang terkait juga dengan kewajiban terhadap wanita yang diceraikan tersebut. Nah, batasan-batasan ini tidak boleh dilanggar. Siapa yang melanggarnya, maka faqad dzalama nafsah.
maka dia termasuk menganiaya dirinya sendiri. Itu salah satu contoh saja. Nanti bisa dilihat contoh yang lainnya di surat Al-Baqarah ayat 229. Ya, Al-Baqarah 229. Ada juga di surat yang keempat, ya, surat yang keempat, surat An-Nisa ayat 13 dan 14. Ya, ini terkait dengan hudud. Yang kedua, perkara-perkara yang diharamkan, seperti yang di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-127. Al-Baqarah 187. Al-Baqarah 187. Ada yang sudah ketemu? Ini tentang puasa. Silakan beliau lagi. Dihalalkan bagimu pada malam hari puasa bercampur dengan istrimu. Mereka adalah pakaian bagimu dan kamu adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwa kamu tidak dapat menahan dirimu sendiri, tetapi Dia menerima taubatmu dan memaafkan kamu. Maka sekarang campurilah mereka dan carilah apa yang telah ditetapkan Allah bagimu. Makan dan minumlah hingga jelas bagimu perbedaan antara benang putih dan benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa sampai datang malam. Tetapi jangan kamu campuri mereka ketika kamu beriktikaf di dalam masjid. Itulah ketentuan Allah. Maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada manusia agar mereka bertakwa. Ya, terima kasih. Nah, ini tentang batasan-batasan kita berpuasa dan larangan-larangan yang diterangkan oleh Allah dalam hal berpuasa ini. Ya, silakan dikaji lebih dalam. Itu yang kedua. Yang ketiga, macam-macam hak itu adalah hukuman yang ditetapkan oleh syariat untuk mencegah perkara-perkara haram. Ya, hukuman, ada hukuman yang apa yang dilakukan itu kemudian ada hukumannya dalam rangka supaya yang haram-haram itu tidak dilakukan. Seperti halnya zina, ada hukumannya. Mencuri, ada hukumannya. Minum khamr, ya, minum minuman keras, itu ada hukumannya. Ini kayaknya semua nggak ada nih kalau sekarang kecuali mencuri. Ya, mencuri hukumannya hukuman digebukin, dikeroyok. Kalau sudah masuk polisi udah gak jelas hukumannya apa. Bahkan kemarin nyuri kok sekarang udah di luar lagi, kemarin ditangkap kok sekarang udah di luar lagi gitu. Itu sering kejadian begitu. Nah, apa saja hukumannya? Zina, ya. Hukuman zina adalah dicambuk 100 kali bagi yang belum menikah. Tapi kalau sudah menikah, hukumannya adalah dirajam sampai mati. Ini bagi yang sudah menikah dan dia melakukan perbuatan zina. Orang yang mencuri, hukumannya adalah potong tangan. Orang yang minum minuman keras, maka dicambuk 40 atau 80 kali. Orang minum itu sekarang kayaknya blader, banyak yang melakukan, tapi tidak ada hukumannya. Ya, akhirnya terus menerus. Orang yang menuduh berbuat zina atas wanita yang tidak berdosa, maka hukumannya dicambuk 80 kali. Ini baru nuduh saja udah dihukum 80 kali cambuk. Nah, itu yang terkait dengan batasan-batasan atau hudud. Yang kedua. Yang ketiga,
yang terkait dengan larangan. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadisnya tadi mengatakan, wa harrama asya'a fala tantahikuha, dan dia telah mengharamkan beberapa hal, maka jangan kalian mendekatinya, jangan kalian melanggarnya. Nah, hal-hal yang secara jelas telah diharamkan dalam Al-Quran dan hadis, maka kita harus jauhi, seperti kesaksian palsu, ya, kesaksian palsu, saksi hoax, dibayar untuk membuat kesaksian palsu, makan harta anak yatim, ya, riba, ini juga termasuk hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat Al-An'am ayat 151 Allah berfirman yang artinya, katakanlah Rabbku hanya mengharamkan perbuatan yang keji, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setiap yang memabukkan adalah haram. Ya, ini berarti minuman keras. Beliau juga bersabda, sesungguhnya darah, harta, dan kehormatan kalian adalah haram bagi kalian. Jadi orang Islam, orang kalau sudah menyatakan Islam, ya, darahnya haram, nggak boleh dibunuh. Kalau yang murtad, darahnya halal, nah, boleh dibunuh. Saya bilang boleh ya, bukan harus ya. Nanti pulang bawa golok. Nah, di sini pendeta siapa namanya? Syafruddin ya, apa Syarifuddin itu namanya? Lupa saya. Biarin aja bro, nggak usah dibunuh juga, lama-lama mati ya. Lama-lama mati. Nah, beberapa jenis larangan seperti ya, semua perbuatan keji, baik yang nampak maupun yang tersembunyi, ya. Berbuat aniaya, mendolimi orang, ya, membunuh, mencuri, dan lain sebagainya. Semua amalan yang ada ancamannya, ya, seperti ghibah, ya, namimah itu mengadu domba. Rasul juga menjelaskan tentang hal ini. La yadkhulul jannata namam, tidak masuk surga orang yang mengadu domba. Hasad, dusta, itu semuanya dijelaskan ancaman oleh Allah. Semua amalan yang ada iqabnya, ada hukumannya, ada sanksinya, membunuh atau membunuh diri, semua amalan yang ada hadnya, ada ada hukumannya, seperti mencuri, zina, mabuk-mabukan, dan lain sebagainya. Nah, ini yang ketiga, yaitu larangan-larangan. Yang keempat, kandungan hadis yang keempat adalah hal-hal yang didiamkan. Ya, didiamkan. Dalam hadis tadi Rasul mengatakan, wasakata an asya'a rahmatan lakum, dan Allah Subhanahu wa taala mendiamkan beberapa hal sebagai bentuk rahmat, ya, sebagai bentuk kasih sayang untuk manusia. Ghairu nisyan, bukan karena Allah lalai, bukan, tapi sengaja. Ini sebagai bentuk rahmat. Fala tabhatu anha, maka enggak usah dicari-cari. Ya. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa apa-apa yang didiamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya, atau tidak ditegaskan halal haramnya, ini kadang-kadang kita menjumpai ini halal apa haram sih? Nah, maka kita harus berpersepsi bahwa ini adalah bentuk kasih sayang Allah kepada hamba-Nya. Hal-hal yang semacam ini boleh dilakukan atau ditinggalkan, gitu ya. Jadi kalau nggak ada penjelasan halal haramnya, udah, ya, maka makan saja. Ya. Karena diamnya Allah Subhanahu wa taala, kesalahan atau kelalaian, Maha suci Allah dari semua itu. Allah nggak mungkin lalai, Allah nggak mungkin lupa, ya. Tetapi Allah memang menghendakinya.
Allah SWT berfirman, dan tidaklah rohmu lupa. Ini ada dalam surat Maryam ayat 64. Di dalam surat Toha ayat 52 Allah mengatakan, rohmu tidak akan salah dan tidak pula lupa. Nah, halal dan haram, apa sih yang disebut dengan halal? Halal adalah sesuatu yang tidak ada keterangan haramnya. Ya, saya ulangi, yang namanya halal adalah sesuatu yang tidak ada keterangan haramnya. Gak ada penjelasan haram, maka dia halal. Dan dia termasuk didiamkan oleh Allah atau tidak disebutkan hukumnya. Coba ketika Allah memerintahkan Nabi Adam, ya, untuk makan di surga, apa kata Allah? Ya, makanlah semuanya dengan leluasa, ya, dengan leluasa, dengan nyaman, kecuali satu. Nah, yang satu yang disebut oleh Allah, yang halal tidak disebut. Gitu. Itu makna halal. Makna haram adalah sesuatu yang disebutkan hukumnya atau hukum haramnya dengan jelas. Fala taqrabu wa la taqrabu hadhihi syajarah. Jangan makan buah ini. Dalam ayat yang lainnya Allah mengatakan, ya, hurrima alaikum al-maitah. Diharamkan untuk kalian bangkai, ya, waddama, dan darah, walahmal khinzir, ya, dan daging babi, ya, babi, pig, ya, pig itu babi, ya, nomor plat mobil saya juga pig. Iya, pig, makanya saya nggak pernah makan, saya tumpang itu ya, saya naikin aja. Iya. Nah, jadi yang namanya haram itu adalah sesuatu yang hukumnya disebut oleh Allah, ya. Dan itu jumlahnya lebih sedikit dibandingkan yang dihalalkan oleh Allah. Gitu. Hanya kadang-kadang kita dibagi kepiting sama rajungan. Dulu kan sering gitu. Wah, kalau rajungan haram, kalau kepiting kembali. Ini menunjukkan apa namanya jarang makan kepiting. Oh, terus ujung-ujungnya kepiting dalam rajungan halal. Tidak usah ribut, Allah nggak mengharamkan kok, gitu. Allah nggak mengharamkan. Apalagi di dalam ayat Allah mengatakan, ya, semua yang di laut itu dihalalkan oleh Allah, gitu. Kapal selam aja halal. Iya, kuat bergerak Indonesia buat ini ya. Kuahnya Kapal selam makan. Kuahnya apa? pedas-pedas. Yang pedas. Apa aja. Nah, itu ya. Tidak boleh bertanya, tidak boleh banyak bertanya terhadap sesuatu yang dibiarkan. Jadi kalau dibiarkan orang udah jangan ditanyain, gitu ya. Firman Allah, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menanyakan kepada nabimu hal-hal yang jika diterangkan kepadamu niscaya menyusahkan kamu. La tas'alu an asya'a itu dalam tasukku. Tidak usah nanya. Kalau memang belum dijelaskan, gitu, belum dijelaskan haramnya, gitu, makan saja. Nanti kalau bertanya kemudian diharamkan malah susah dong. Dan gitu. Jadi apa namanya? Kadang-kadang tidak dijelaskan itu malah jadi repot bagi kita. Ya, seperti yang disebutkan. Nah, larangan ini sama mungkin ya. Karena dengan banyak pertanyaan terhadap sesuatu yang belum disebut, dikhawatirkan menjadi sebab turunnya suatu hukum yang justru akan memberatkan. Gitu. Seperti saya katakan tadi, ini hukum belum dijelaskan keharamannya. Jadi kalau kita tanyakan terus gara-gara pertanyaan ini terus diharamkan, ya malah berat. Gitu, ya. Namun bisa juga larangan itu masih berlaku hingga sekarang, ya.
Nah, terutama pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya mendatangkan kemaslahatan. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, cukuplah dengan apa yang aku jelaskan. Sesungguhnya kehancuran umat-umat sebelum kamu adalah karena banyak bertanya dan berselisih dengan para nabinya. Ini menjelaskan bahwa sekarang apa yang disampaikan Rasul, apa yang dijelaskan oleh Rasul dari Allah, itu saja ikuti, nggak usah banyak nanya. Ya, kalau nggak terjadikan perselisihan. Dalam sabdanya yang lain Rasul mengatakan, celakalah orang yang suka membahas perkara-perkara yang tidak ada manfaat. Ya. Jadi bertanya pun untuk sesuatu yang manfaat. Dalam Sahih Bukhari disebutkan hadis dari Sa'ad bin Abi Waqqas bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna a'zamal muslimina jurman man sa'ala an syai'in lam yuharram fa hurrima min ajli mas'alatihi. Sesungguhnya ya, orang Islam yang paling besar dosanya adalah yang bertanya tentang sesuatu yang belum diharamkan. Ya. Dia bertanya tentang sesuatu yang belum diharamkan, lalu karena pertanyaannya itu maka kemudian diharamkan. Itu yang paling besar. Ya, paling besar. Tadinya sudah masalah, tapi begitu ditanyakan, kemudian diharamkan. Nah, itu yang paling bikin besar. Nah, sekarang bukan berarti nggak boleh nanya, ya, boleh nanya. Ya. Pertanyaan yang boleh yang bagaimana, yang dilarang yang bagaimana. Ya. Pertanyaan itu ada beberapa macam. Bertanya yang diwajibkan, yaitu pertanyaan untuk mencari bimbingan tentang agama. Kita memang belum ngerti ini ayat ini maksudnya apa. Tanyakan, ya, jangan dibiarkan. Makanya orang bilang aku belum ngerti. Akhirnya makin nggak ngerti. Jadi pertanyaannya adalah untuk mencari bimbingan, baik tentang usul yang prinsip dalam agama maupun furuk. Boleh tanya yang persoalan agama yang cabang-cabangnya, gitu ya. Atau perkara-perkara ibadah atau muamalah, pergaulan, transaksi, jual beli dan seterusnya. Maka ini merupakan sesuatu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini wajib bertanya malah. Ya, Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bahkan hal itu sangat dianjurkan karena merupakan sarana untuk mempelajari ilmu pengetahuan dan memahami hakikat syariat ini. Ya. Kalau nggak tahu malah akan tersesat. Malu bertanya, akhirnya jalan-jalan. Bukan sesat di jalan, akhirnya jalan-jalan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Ini ada perintahnya untuk bertanya. Maka tanyakan kepada kita jika kalian tidak mengetahui. Al-Anbiya ayat 7. Dalam surat Az-Zukhruf juga Allah menyampaikan, was'al man arsalna min qablika min rusulina aja'alana min dunir rahmani alihah yu'badun. Tanyakan kepada Rasul, ya Rasul-Rasul kami yang telah kami utus sebelum kamu, adakah kami menentukan Tuhan-Tuhan untuk disembah selain Allah yang Maha Pemurah? Nah, ini juga merupakan perintah. Yang kedua, pertanyaan yang dilarang. Pertanyaan yang dilarang, bertanya untuk menentang dan mencari-cari kesalahan. Ustaznya mau begini, coba saya tanya dengan pertanyaan ini. Itu kadang-kadang udah ngaji di tempat lain dan dia yakin bahwa ustaz yang lainnya itu lebih baik. Akhirnya ini ustaz ini modelnya seperti apa sih? Ya, cari-cari kesalahan. Dan juga bertanya untuk menampakkan kepintaran, ya, dan kekurangan orang yang ditanya. Ya Ustaz kayaknya nggak banyak baca buku ya. Modelnya sih model jalan-jalan doang Ustaz.
akhirnya diuji sama dia, ya, diuji. Serta menanyakan suatu perkara yang nggak penting, ini juga nggak boleh, nggak penting kalau ditanyakan. Kadang-kadang malah ada pembukaannya. Ustaz mau nanya, tapi sepertinya pertanyaan saya nggak terlalu penting, tapi tolong dijawab. Gitu. Pernah dengar yang model gitu? Ada aja. Nah, sehingga dengan pertanyaan yang nggak penting malah meninggalkan sisi-sisi dari pertanyaan yang lebih penting. Ini ya, termasuk tidak dibolehkan. Termasuk dalam cakupan larangan adalah bertanya tentang kaifiyat sifat al-bari, sifat Allah. Menanya sifat Allah, gitu ya. Karena masalah sifat ini seluruhnya adalah sebagaimana dikatakan Imam Malik, bukan bertanya tentang sifatnya, ya, tentang kaifiyah, tentang cara Allah. Seperti halnya misalnya Allah Subhanahu wa taala bersemayam dalam arsy. Ya, bersemayam dalam arsy. Kemudian dia nanya, Allah bagaimana sih bersemayamnya? Ini pertanyaan ini kan kemudian menggambarkan seorang raja, ini raja manusia bersemayam di arsy, kayak duduk di singgasana gitu ya. Ada lagi raja kalau sudah capek terus berbaring di tempat tidur yang mewah gitu kan. Nah, ini nanya bagaimananya yang nggak boleh. Ya, ini tentang kaifiyatnya. Ini malah malah mendatangkan bahaya. Ya. Nah, kewajiban kita adalah mengimani. Kita iman Allah beristiwa, Allah itu bersemayam. Tapi bagaimana bersemayam ya sudah nggak usah ditanyakan. Ya. Dan bahkan oleh para ulama mempertanyakan bagaimana cara Allah bersemayam itu menjadi bid'ah. Ya, menjadi bid'ah dan itu dilarang. Itu yang dilarang. Yang ketiga, pertanyaan yang mubah. Mubah itu boleh-boleh saja ditanyakan, boleh tidak. Yaitu mengajukan pertanyaan yang sebenarnya dirinya sudah tahu akan masalah, namun untuk memberikan pengajaran kepada yang tidak tahu, ya, dan malu bertanya. Ini kadang-kadang nih kita bisa menilai teman-teman yang lainnya. Ini kalau saya nggak tanyakan, saya khawatir teman-teman nggak ngerti. Jadi tujuannya untuk teman-teman. Gitu. Kita udah ngerti, kita udah paham, tapi sengaja ini kita tanyakan supaya dijawab oleh orang, ya, oleh ustaz dan teman-teman yang lainnya menjadi paham. Contohnya Sherlock, minta Sherlock lagi gitu. Itu bukan untuk aku itu. Iya. Konkret. Iya. Apa dia? Sudah beramal terus kasih tahu pamer. Yang boleh riak cuma Pak Arman. Iya. Yang boleh riak cuma Pak Arman. Nah, jadi itu yang diberikan. Pelajaran dari hadis ini adalah hukum terbagi kepada tiga. Ini sudah di ujung pembahasan kita. Yes. Hukum terbagi pada tiga: perkara yang difardukan, yang diharamkan, dan dibiarkan. Ya. Setiap mukmin dituntut supaya mematuhi perintah Allah, baik yang berbentuk fardu maupun larangan. Demikian pula Allah menentukan beberapa batasan dan beberapa perkara hukum. Maka setiap mukmin dituntut untuk berhati-hati, ya, untuk benar-benar menjaganya, baik yang halal dan haram. Allah mendiamkan beberapa perkara, yaitu tidak dinyatakan halal-haramnya secara jelas, maka janganlah kita menyusahkan diri mencari hukumnya. Allah berbuat demikian bukan karena lupa, tetapi sebagai rahmat, ya, buat umat manusia, yang memberi kemudahan bagi manusia. Nah, inilah Bapak dan Ibu, pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis ke-30 di kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Ya, mudah-mudahan walau agak panjang lebar tadi bisa diserap, bisa dipahami dan memberi manfaat untuk kita semuanya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Aku qouli hadza wa astaghfirullah al-azim wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ustadz, sebelum kita makan dan sholat, minta Ustadz doa dulu biar nanti makannya bisa khusyuk. Sholatnya juga gak ikut makan kan gitu ya. Monggo Ustadz. Subhanallah, berdoa supaya makannya khusyuk. Doanya kalau khusyuk nggak apa-apa. Itu doa nih, Ya. mau ulang tahun. Kapan? Kapan? Ada yang ingat tanggalnya ya, berarti nggak terkonan di Facebook ini. Iya. Tanggal 2, itu sebentar lagi sudah. Baik, alhamdulillah. Kita berdoa kepada Allah SWT dan juga doa kita selesaikan secara khusus untuk Bu Hajar Krisdewi yang berbahagia dengan hari lahirnya tanggal 2 November ya. Ulang tahun yang ke Nah, jangan sebut. 17 lari. Ini termasuk bertanya tadi kami. Orang belum saya tanyakan kok saya membuat pernyataan. Ya. Kita ikhlaskan doa kita, semoga Allah menerima munajat kita, doa kita, dan